Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan non-ASN semuanya? Mobil khusus peserta P3K tahap 1. Kapan sih sebenarnya kita dapat mencetak kartu ujian untuk mengikuti seksi kompetensi dan dapat melihat jadwal serta sesi yang dimulai nanti tanggal 2 Desember 2024. Nah, ini nanti kita akan lihat pengumuman resmi BKN berkaitan dengan hal itu. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita baru saja mendapatkan informasi dari laman IG BKN berkaitan dengan pencetakan kartu ujian. Nah, ini disebutkan pelamar P3K periode 1 cetak kartu ujian saat pengumuman jadwal seleksi kompetensi, yaitu tanggal 26 sampai 1 Desember. Sebenarnya ini sudah sesuai ya dengan informasi yang disampaikan di laman pengumuman, yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi yaitu 26 November sampai dengan 1 Desember 2024. Hari ini tanggal 28 November kita sudah cek secara live. Ternyata di laman SSCSN belum menunjukkan tanda-tanda, yaitu adanya tombol pencetakan kartu. Di mana nanti Bapak Ibu kita akan melihat di dalam tampilan SSCSN kita adalah seperti ini ya. Di mana nanti di bagian bawah kita akan mendapati tombol untuk mencetak kartu peserta ujian di masing-masing akun. Nah, saat ini yang ada hanya seperti ini ya, tombol yang dua ini ditambah dengan tulisan bahwa saat ini belum bisa mencetak kartu, seperti tampilan berikut. Nah, ini tampilan yang saat ini masih seperti ini sampai tanggal 28 November, di mana hanya ada informasi pencetakan kartu akun dan kartu pendaftaran. Saat ini pencetakan kartu belum dikeluarkan ataupun belum bisa dilakukan, di mana tombolnya akan ada di sini. Nah, sebenarnya kapan sih pencetakan kartu ini dapat dilakukan? Nah, kalau kita teliti, baca dari informasi di IG BKN ini disebutkan bahwa pengumuman jadwal seleksi kompetensi nanti diumumkan masing-masing instansi. Nah, di sini jika pengumuman jadwal seleksi kompetensi sudah diumumkan instansi, maka baru pelamar seksi P3K periode 1 dapat mencetak kartu ujian di portal SSCSN. Nah, kami juga mencoba mengakses di laman BKD Kepulauan Riau. Ternyata memang di sini belum ada informasi untuk pengumuman jadwal seleksinya. Yang ada terakhir hanya berkaitan dengan informasi seksi P3K tahap 1 yang kemarin diusulkan oleh Pemprov Kepri ini akan mengakomodir semua honorer yang ada di Kepri. Kemudian pengumuman SKD CPNS. Kemudian lagi di sini ada informasi berkenaan dengan P3K tahap 2 ya, yang sudah juga disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini ya. Jadi untuk informasi pengumuman jadwal itu belum diposting oleh BKD Kepulauan Riau. Maka wajar Bapak Ibu jika memang belum diposting oleh Pemda terkait jadwalnya, maka Bapak Ibu kita belum dapat mencetak kartu. Kenapa pengumuman ini harus dikeluarkan oleh Pemda? Bapak Ibu ketahui bahwa saat kita mendaftar di SSCSN, maka kita telah memilih lokasi tes ya, di mana di sini untuk kami lokasi tesnya adalah BKN Kota Batam 1 untuk P3K tahap 1. Nah, artinya ini memang pihak provinsi ataupun Pemda lah yang mengatur jadwal dan pembagian sesi untuk masing-masing. Sehingga nanti ketika memang Pemda sudah merilis jadwalnya, maka barulah itu dilaporkan ke BKN, barulah sistem BKN akan mengeluarkan ya instruksi ke laman SSCSN agar dikeluarkan tombol untuk mencetak kartu sebagaimana yang kita tunjukkan tadi. Jelas ya bahwa kita baru bisa mencetak kartu saat Pemda kita sudah mengumumkan jadwal. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu pantau lagi BKD masing-masing apakah sudah pun mengumumkan jadwal pelaksanaan ujiannya. Nah, beberapa waktu yang lalu ini juga sudah disampaikan di laman CPNN bahwa BKN ingatkan mulai hari ini cetak kartu peserta seleksi P3K 2024. Karena jadwalnya itu mulai dari 26 sampai 1 Desember, maka kita memang diminta untuk mengecek berkala sampai 1 hari sebelum pelaksanaan ujian, yaitu tanggal 2 Desember sampai dengan 19 Desember 2024. Nah, di sini disebutkan BKN mengingatkan mulai hari ini peserta seleksi P3K bisa cetak kartu ujian. Pencetakan kartu ujian ini berlangsung hingga 1 Desember. PLT Karohumas BKN Bapak Vino Ditatama mengatakan jadwal pencetakan kartu adalah sampai 1 Desember. Namun pencetakan kartu ini bisa dilakukan bila instansi sudah mengumumkan jadwal seleksinya.
Jadi bisa saja tidak serentak ya, karena pengumuman jadwal seksi P3K tahap 1 dilakukan oleh instansi masing-masing. Dia mengimbau agar peserta selalu memantau pengumuman dari masing-masing instansi sebab pengumuman jadwal seksi tidaklah serentak. Sebagai informasi, penjadwalan seleksi kompetensi dilakukan pada 15 sampai 25 November kemarin ya. Ya harusnya sudah muncul, tapi sampai saat ini belum ada. Di mana pengumuman daftar peserta sebagaimana kita lihat tadi adalah mulai 26 sampai 1 Desember dan inilah jadwal pencetakan kartu. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu pantau lagi laman SSSN masing-masing daerah ya. Kemudian informasi kedua sebagai tambahan saja bagi rekan-rekan yang memang sampai saat ini belum dapat mendaftar, memang di sini sudah jelas disampaikan tidak seluruh honorer akan lulus P3K 2024 dan sudah pun diantisipasi di mana ada 3 alasannya, yaitu di mana 2025 nanti honorer itu tetap akan masih ada. Pemerintah menjanjikan seluruh honorer akan ikut mendaftar seksi P3K 2024 dan akan merubah status menjadi ASN meskipun hanya paruh waktu. Namun pengangkatan honorer paruh waktu harus berdasarkan usulan pejabat ataupun PPK dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran. Dengan demikian, di beberapa instansi Pemda kemungkinan masih tetap ada honorer pada 2025 ya. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, contohnya Kalimantan Tengah, sudah mengantisipasi kemungkinan itu karena Pemkab Kotim tetap menganggarkan gaji untuk honorer di tahun 2025. Ini sama halnya dengan kami di Provinsi Kepulauan Riau, untuk anggaran guru khususnya PTT ataupun PTK non-SN itu pun masih dianggarkan ya. Sedangkan untuk PTT ini ditargetkan tidak dianggarkan lagi karena memang mayoritas usulan P3K di Kepri untuk PTT itu semua sudah diakomodir. Nah, sebabnya mengapa ini Bapak Ibu masih diusulkan karena pertama masih menyangkut kebutuhan tenaga honorer di pemerintahan. Artinya memang tenaga honorer itu masih tetap dibutuhkan. Yang kedua, walaupun ada wacana pemerintah untuk mengatasi masalah honorer ini, tetapi pengangkatannya juga tidak bisa ya sekaligus karena keterbatasan anggaran yang ada di pusat dan juga di daerah. Sedangkan alasan ketiga kenapa masih dianggarkan, pemerintah daerah tetap menganggarkan gaji untuk tenaga honorer adalah sebagai langkah antisipasi ya, mengingat belum ada petunjuk teknis terkait penghapusan tenaga honorer secara keseluruhan. Ya demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan pencetakan kartu dan bagi rekan-rekan yang memang belum dapat diakomodir tahun 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.